Kekuatan maaf Rasulullah SAW. Dulu ada seseorang laki-laki Arab yang bernama Thumamah bin Itsal dari kabilah Al-Yamamah pergi ke Madinah dengan tujuan hendak membunuh Rasulullah SAW. Segala persiapan telah matang, persenjataan sudah disandangnya, dan ia pun sudah masuk ke kota suci tempat Rasulullah tinggal itu. Dengan semangat meluap-luap, ia mencari majelisnya Rasulullah. Langsung didatanginya untuk melaksanakan maksud tujuannya. Tatkala Thumamah datang, Umar bin Khattab RA yang melihat gelagat buruk pada penampilannya menghadang. Umar bertanya, "Apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seseorang musyrik?" Dengan terang-terangan Thumamah menjawab, "Aku datang ke negeri ini hanya untuk membunuh Muhammad." Mendengarkan ucapannya, dengan sigap Umar langsung memberangusnya. Thumamah tak sanggup melawan Umar yang perkasa. Ia tak mampu mengadakan perlawanan. Umar berhasil merampas senjatanya dan mengikat tangannya, kemudian dibawa ke masjid. Setelah mengikat Thumamah di salah satu tiang masjid, Umar segera melapor kejadian ini pada Rasulullah. Rasulullah segera keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya itu. Setibanya di tempat pengikatannya, beliau mengamati wajah Thumamah baik-baik, kemudian berkata pada sahabatnya, "Apakah ada di antara kalian yang sudah memberinya makan?" Para sahabat Rasul yang ada di situ tentu saja kaget dengan pertanyaan Nabi. Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh orang ini seakan-akan tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari Rasulullah. Maka Umar memberanikan diri bertanya, "Makanan apa yang Anda maksud wahai Rasulullah? Orang ini datang ke sini ingin membunuh, bukan ingin masuk Islam." Namun Rasulullah tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau berkata, "Tolong ambilkan segelas susu dari rumahku dan buka tali pengikat orang itu." Walaupun merasa heran, Umar mematuhi perintah Rasulullah. Setelah memberi minum Thumamah, Rasulullah dengan sopan berkata kepadanya, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Si musyrik itu menjawab dengan ketus, "Aku tidak akan mengucapkannya." Rasulullah membujuk lagi, "Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Namun Thumamah tetap berkata dengan nada keras, "Aku tidak akan mengucapkannya." Para sahabat Rasul yang turut menyaksikan tentu saja menjadi geram terhadap orang yang tak tahu untung itu. Tetapi Rasulullah malah membebaskan dan menyuruhnya pergi. Thumamah yang musyrik itu bangkit seolah-olah hendak pulang ke negerinya. Tetapi belum berapa jauh dari masjid, dia kembali ke Rasulullah dengan wajah ramah berseri. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah." Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Mengapa engkau tidak mengucapkannya ketika aku memerintahkan kepadamu?" Thumamah menjawab, "Aku tidak mengucapkannya ketika masih belum kau bebaskan karena khawatir ada yang menganggap aku masuk Islam karena takut kepadamu. Namun setelah engkau bebaskan, aku masuk Islam semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Rabbul Alamin." Pada suatu kesempatan, Thumamah bin Itsal berkata, "Ketika aku memasuki kota Madinah, tidak ada yang lebih kubenci dari Muhammad. Tetapi setelah aku meninggalkan kota itu, tidak ada seseorang pun di muka bumi yang lebih kucintai selain Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat, apakah kita pengikut ajaran beliau? Tetapi sejauh mana kita bisa memaafkan kesalahan orang?
Seberapa besar kita mencintai sesama? Kalau tidak, kita perlu menanyakan kembali ikrar kita yang pernah kita ucapkan sebagai tanda kita pengikut beliau. Sungguh beliau adalah contoh yang sempurna sebagai seorang manusia biasa. Beliau adalah nabi terbesar. Beliau juga adalah suami yang sempurna, bapak yang sempurna, pimpinan yang sempurna, teman dan sahabat yang sempurna, tetangga sempurna. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan bahwa beliau adalah tauladan yang sempurna. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau.